Selamat pagi, sejauh sekalian. Saya akan membicarakan kasus pentalogy of Cantrell. Sebagaimana kita ketahui bahwa pentalogy of Cantrell adalah kelainan yang biasanya ada berupa 5 kelainan, yaitu ada kelainan jantung, ya tidak adanya perikardium, kemudian hernia defect itu terutama bagian anterior, kemudian ada defect juga sternum, dan defect daripada dinding perut bagian atas, ya, terutama dekat di arah sternum. Ya. Kalau pentalogy Cantrell ini bisa komplit atau incomplete. Jadi komplit itu artinya 5-5-nya tanda ada. Kalau incomplete itu tidak harus 5-5-nya. Jadi saya akan menampilkan dua kasus. Kasus pertama pada trimester pertama, kita lihat pada usia 33 tahun, ya, G2, P1. Kemudian yang anak pertama udah 2 tahun semuanya. Kita lihat ya kasusnya berupa pada trimester pertama, CRL-nya 49 mili dengan adanya hygroma-coli, ya. Dan apalagi yang kita lihat yang lain, mari kita lihat kasusnya. Jadi kasusnya kita lihat adalah suatu janin. Kita lihat yang jelas di dalam hal ini ada berupa ada edema kutis yang jelas. Kemudian organ dinding perut yang tidak berada di dalam. Kita lihat. Jadi apa yang jadi organ perut yang terburai keluar adalah kita lihat hati, ya, usus, ya, dan memang sebagian jantung. Jadi terletak di luar karena defect daripada sternum bagian bawah. Jadi artinya terbelah. Di samping itu kita juga lihat ada tulang belakang yang tidak lurus. Jadi ada skoliosis. Selain skoliosis ini juga kita lihat yang lain adalah penampilan janin yang memang tidak normal sepertinya, ya. Kita lihat ada tulang belakang. Kita lihat biasanya kalau kita lihat bayi yang normal, kita akan lihat lurus, sedangkan ini kita udah lihat tulang belakangnya berkelok. Kemudian kakinya kita lihat lurus, ya. Jadi kakinya lurus. Kemudian ini ada tangannya. Kita lihat ini ada hygroma-coli sehingga entinya menebal sekali. Ya. Dan yang membuat paling jelas mestinya rongga dada itu, ya, itu ini adalah struktur daripada kepala. Struktur kepala kita lihat ada kulit dinding tebal karena ada hygroma-coli. Kemudian ini ada mestinya otak juga terbagi kiri kanan, tapi itu juga kita lihat otaknya juga tidak tampil seperti yang biasa kita bisa lihat jelas bagi kiri dan kanan, ya. Dan struktur daripada kaki yang berupa extended begini melurus, ya, kita lihat selain kita lurus, jadi ini yang menonjol adalah jantungnya. Jantung ini normalnya mestinya ada di dalam rongga toraks. Ya, ini adalah tali pusat yang masuk ke dalam hati. Ya, kemudian ini ada jantung. Ya, ini jantung. Tapi jantung ini tidak dibungkus oleh tulang dada. Ya, kita lihat. Jadi berada di luar. Ya.
Jadi ini CRL anak ini adalah berupa 4,9 cm ya. 4,9 cm berarti ya sekitar ya 11 minggu. Nah, ini kita lihat ya. Ada denyut jantung ya. Jadi denyut jantung itu ya terletak di luar. Ini kita bisa melihat bagaimana ya jantungnya itu berdenyut ya ini. Ya. Kemudian dari kasus ini kemudian kita melihat apa akhirnya ya kita akan ya memang oleh ya kita tahu ya struktur daripada kaki yang lurus. Ini adalah ya spesimennya adalah otot dinding dada yang terbelah. Jadi jantungnya, kemudian ini dia adalah hatinya yang terburai keluar. Ini pada trimester pertama. Kasus kedua pada trimester yang kedua kita lihat adalah juga G2 P1 17 minggu mempunyai satu anak 2 tahun usianya. Bagaimana kasusnya? Kita juga bisa lihat gambaran daripada USG-nya. Kita lihat ini daripada ya kita irisan melintang daripada ya daerah dada ya, tapi ada sebagian kita lihat karena ini ya, jadi dada ini ya ini yang bagian aksial. Kita lihat ada jantung juga yang ya letaknya ke arah bawah. Jadi seperti ya ada ya melewati diafragmanya. Berarti ini jantung ini adalah berupa ektopik. Ya. Jadi pada 3D kita bisa melihat ya gambaran seperti ini ya. Gambaran 3D. Jadi ini memang tidak seperti yang separah daripada yang trimester pertama. Tapi kita lihat ini juga spesimennya, kita lihat ya otot dadanya sampai keluar begini. Ya. Jadi ya ini yang bisa saya sampaikan untuk contoh kasus daripada pentalogi Kandrea. Ya, terima kasih.